Saya seorang istri yang bekerja di pabrik. Berangkat kerja dari pagi hingga sore hari baru pulang. Sebelum berangkat kerja, saya pun mengurus pekerjaan rumah terlebih dahulu. Bahkan ketika pulang kerja pun saya masih mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Istirahat saya hanya ketika sholat, makan dan tidur malam. Tapi suami sepertinya masih saja belum pengertian. Jangankan membantu saya cuci piring, satu saja tidak pernah. Bahkan menyingkirkan gelas atau piring yang setelah ia makan saja hampir tidak pernah. Pertanyaan saya, Ustadz, apa saya berdosa yang terkadang saya mengeluh sendiri dalam hati karena saya capek sekali, dan saya juga terkadang nangis sendiri dalam kamar ketika saya betul-betul merasa capek. Kami sama-sama warga ngaji, Ustaz. Terima kasih. Kalau ngajinya diamalkan, tentu tidak akan seperti itu. Maka ini para santri ini ya, kalian di sini dididik. Makan dengan piringnya sendiri, dibersihkan sendiri. Sisanya balung-balung itu dibuang di tempat sampah. Nanti kalau kamu sudah punya istri, jangan seperti suami ini ya. Kalau nanti sudah punya istri, jangan sekarang. Nanti liburan tanggal 21 pulang nembung bapak ibu mau nikah. Jangan nanti ya. Ilyas nanti ya. Ya. Nanti kalau jadi suami, kewajiban suami dalam Islam dipenuhi. Kalau betul yang disampaikan seperti ini, mungkin saja suami ibu belum pirsa. Ibu nangis sendiri di kamar, suami ini mung batin. Suami tanya ke jenengan, enek apa to Bu? Ada apa to Dik kok nangis? Apa yang membuat kau bersedih? Nah, jenengan jawab, mboten nenten. Oh ya sudah, nggak ada apa-apa berarti, gitu loh. Kalau tidak begitu, tetap diam saja, mung mingsat nangis terus. Nangis tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang keadaannya seperti itu, ibu utarakan apa yang menjadi permasalahan kepada suaminya. Pangapunten Mas, manggilnya apa terserah jenengan lah. Kalau anak-anak sekarang itu kan manggilnya Beb, gitu kan. Generasi milenial ini loh. Pun manggilnya apa monggo. Pangapunten Mas, saya seperti ini, begini. Berusaha untuk memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Tapi saya kok merasa sangat letih sekali. Apa panjenengan tidak bisa membantu dalam pekerjaan di rumah tangga, setidaknya ikut membersihkan piring satu saja. Terus kemudian ya, itu dirembuk dengan baik. Nah, para suami jangan egois. Ya. Loh, ngresiki omah, nyapu, ngepel, mumbah-umbah, nyuci piring kuwi tugase wong wedok. Kuwi dudu urusanku, bukan urusan saya. Apa salahnya toh kita para suami ikut membantu nyapu? Apa aib toh? Kan tidak aib. Lah kalau kita egois seperti itu, kemudian istri membalas keegoisan suami. Oh, nggih sampun. Ya sudah. Sekarang anak-anak ini silahkan jenengan sing nyusoni.
Silahkan jenengan yang mengandung. Istri kita kan lelah juga, sangat lelah. Kalau kita suami ini mengatakan sudah lelah karena mencari nafkah, istri kita ini juga lelah. Bahkan disebut oleh Allah wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah dalam mengandung keturunan kita. Jadi tidak hanya sebatas lelah, sudah lelah bertambah lemah. Maka kalau kita mau menjadikan lelah bekerja kita sebagai gaman, istri juga lelah. Kalau istri juga menjadikan lelahnya sebagai gaman, hancur rumah tangga itu. Tujuan dari pernikahan yang Allah tetapkan sakinah mawaddah warahmah tidak terwujud. Sudah mengandung 9 bulan 10 tahun 10 hari ya. 9 bulan 10 hari. Lemah bertambah lemah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Apalagi tidur tengkurap. Usia kandungan sudah 9 bulan, nggak bisa tidur tengkurap. Lemah bertambah lemah. Ketika datang waktu untuk melahirkan, perang sabil itu, toh nyawa. Kita kan para suami hanya bisa, ayo dik, semangat dik, semangat. Sudah pasti bisa, pasti bisa. Tidak sakit kok. Sing ngrasake aku ini. Kita para suami kan hanya bisa memberi support. Tetapi istri kita mengadu, merintih. Itu perang sabil. Berapa banyak perempuan yang melahirkan, nyawanya tidak tertolong. Maka tidak heran ketika Nabi kita ditanya oleh seseorang siapa yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Nabi kita menjawab, ummuka. Summaman ummuka, summaman ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Summaman baru abuka, bapakmu. Bapak hanya sekali. Ini bukan berarti anak boleh tidak berbakti kepada bapak, bukan. Artinya kalau anak itu mau durhaka pada orang tua, ingat, ibumu telah mengandungmu, melahirkanmu, toh nyawa. Habis itu merawatmu, mendidikmu. Saat suami atau bapaknya pergi keluar rumah mencari nafkah, anak-anak ini sejak kecil, sejak dini dididik oleh ibunya. Di rumah diarahkan, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan agama Allah. Ketika mau nyuapi anaknya, ibunya ngajari bismillah dulu. Ketika anak megang sesuatu mau makan dengan tangan kiri, ibunya yang ngajari untuk dengan tangan kanan. Ketika anaknya sakit, ibunya yang tercurah waktu, tenaga dan fisiknya untuk merawat. Tengah malam anaknya nangis, bapaknya dengar, ibunya kebetulan sedang sakit karena seharian lelah merawat anak, ngurusi kebersihan rumah, ngurusi suaminya juga, masakkan suaminya, mencuci baju suaminya, nyetrika baju suaminya. Tengah malam anaknya nangis, mungkin ngompol atau apa, mungkin haus. Suaminya dengar, dia hanya bisa teriak, suami yang tidak mau membantu istrinya. Kalau bu, anaknya nangis, padahal istrinya sedang sakit. Yang datang juga ibunya, padahal ibunya sendiri sedang sakit. Kalau istrinya, mbok nyuwun tulung, panjenengan
cepeng rumiyin. Itu loh kempongnya ada di sampingnya. Aku wis kesel nyambut gawe. Nah istrinya jawab, kula nggih pun kesel ngerawat anak jenengan niki. Nah kalau itu dilakukan bubar itu sudah. Maka suami istri rumah tangga Islam, apalagi ini ngaji semua, diingat itu tujuan pernikahan yang Allah gariskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu. Nah, ini berulang kali ditanyakan dalam pengajian ini. Ini menandakan bahwa masih ada di antara kita, entah suami entah istri, yang belum memenuhi atau belum menunaikan kewajibannya dengan baik. Hanya bisa menuntut haknya saja. Padahal kewajiban suami itu haknya istri. Kewajiban istri haknya suami. Suami sebelum menuntut haknya, tunaikan kewajibannya dengan baik. Istri sebelum menuntut haknya, tunaikan kewajibannya juga dengan baik. Dengan begitu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Coba diingat kembali itu. Ini untuk yang kesekian kali kita terangkan ayat ini. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, dari jenis manusia. Maka tidak mungkin manusia kok punya istri gendruwo, itu tidak mungkin. Manusia kok nikah dengan jin, itu tidak mungkin. Itu omong kosong, bualan. Itu bualan, ngapusi. Karena pasangan hidup kita manusia oleh Allah ya dari jenis kita, manusia juga. Itu diantara tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan pasangan untuk kita ini, tujuan pertama litaskunu ilaiha. Litaskunu itu sukun. Sukun itu tenang, tenang, diam, tentram. Jadi kita berumah tangga, menikah itu tujuannya agar kita tentram, damai, tenang di sisi pasangan kita. Maka suami merasa damai, tenang ketika berada di samping istrinya. Istri juga demikian. Merasa damai, tenang berada di samping suaminya. Setelah seharian suaminya keluar rumah mencari nafkah, di luar rumah mungkin banyak hal yang ditemui, banyak masalah yang dihadapi. Maka dia pengen segera cepat-cepat pulang ke rumah. Begitu sampai rumah ketemu istrinya, damai hatinya. Kenapa? Istrinya bisa menjadi penyejuk bagi suami yang sedang banyak masalah. Istrinya menjadi penghibur, istrinya yang menguatkan. Begitu pula istri. Ketika di rumah merasa capek mendidik anak, capek menjaga kebersihan rumah,
ingin berkeluh kesah. Begitu suaminya pulang, suaminya menguatkan, suaminya menghibur, suaminya membantu, maka istri menjadi adem, tenang hatinya. Tetapi sekarang banyak yang aneh. Suami banyak yang lebih tenang ketika berada di samping istri orang lain. Istri ada yang merasa ayem ketika berada di samping suami orang lain. Ketika tidur di sampingnya suami orang lain itu malah seneng. Ketika tidur yang memeluk, itu yang dipeluk istri orang lain malah seneng. Ini kan aneh. Itu kesenangan yang menipu. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Di antara tanda atau tujuan pernikahan yang kedua mawaddah, agar muncul rasa saling cinta mencintai antara suami dan istri. Yang menjadi pertanyaan, apa itu mawaddah? Mawaddah itu makna asalnya itu kosong atau hampa dari keinginan buruk. Dari makna pertama ini bisa kita pahami. Berarti tujuan pernikahan yang Allah tetapkan, seorang suami dia tidak punya niatan apapun, keinginan buruk apapun kepada istri. Seorang suami yang paham betul dengan aturan Islam, dia tidak punya keinginan buruk sedikit pun terhadap istrinya. Maka dia tidak mungkin menimpakan keburukan kepada istrinya sekecil apapun itu. Istrinya juga demikian. Dia kosong dari keinginan buruk terhadap suami. Sehingga istrinya tidak mungkin menimpakan keburukan sekecil apapun kepada suaminya. Itu namanya mawaddah. Sehingga mawaddah ini bukan hanya sebatas makna saling cinta mencintai. Ada makna yang sangat dalam di balik kata mawaddah itu. Kalau suami mengaku cinta pada istrinya, tentu dia tidak akan menimpakan keburukan kepada istrinya. Istri juga demikian. Itu makna mawaddah. Makna asalnya kosong atau hampa dari keinginan atau niatan buruk. Sehingga suami atau istri yang benar-benar memahami aturan Islam, benar-benar memahami tujuan pernikahan yang Allah gariskan, maka dia semaksimalnya akan menunaikan kewajibannya sehingga tidak menimpakan sesuatu yang buruk pada pasangannya. Nah, sekarang banyak suami yang menimpakan keburukan pada istri dengan ucapan, lesannya kotor, lesannya kasar. Kalau ditegur jawabannya, witekno aku wis ket lahir ngene iki kok. Bahasa witekno ini bahaya. Karena kalau kita mengucapkan witekno berarti kita tidak mau berubah sudah. Kita tidak menginginkan yang namanya at-taghyiru, perubahan. Witekno wong ki gawan bayi ya. Masa iya sejak bayi wis misuh-misuh? Masa iya sejak bayi sudah berkata kasar? Padahal semua manusia itu Allah ciptakan dengan fitrah. Dan Quran ini sebagai petunjuk huda. Al-huda itu
dia menuntun atau petunjuk dengan penuh kelembutan. Masa iya kita mengatakan, "Lha witekno nek gelem ngene ra gelem ya wis." Witekno memang iki watakku kaya ngene. Lah ini yang menjadi masalah. Kalau watak itu susah dirubah. At-taghyir hanya bisa dilakukan, perubahan bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Tapi kalau watuk, insya Allah periksa ke dokter, minum obat batuk, Allah beri kecocokan, sembuh watuknya. Tapi kalau watak dia nggak mau berubah dirinya, sampai mati kurang sak menit ya urung berubah, karena watak. Maka bahasa witekno ini jangan digunakan. Kalau kita mengatakan witekno, itu berarti secara langsung atau tidak langsung kita sudah menggariskan bahwa saya tidak mau berubah. Lisan saya kasar pada istri, selamanya saya akan kasar. Karena witekno. Saya nggak mau berubah, wis eneke yo ngene iki. Belum lagi suami tidak hanya dengan ucapan, dengan tangan, dengan kaki, maka ada istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dengan ucapan, dengan perbuatan. Istri dipukul, istri ditendang, dinasehati, wong Islami orang ngono kuwi. Witekno tangan-tanganku dhewe. Nah, itu berarti nggak mau berubah. Padahal yang namanya mawaddah itu kosong, hampa dari niatan atau keinginan keburukan sekecil apapun. Sehingga suami yang paham tujuan pernikahan dari Allah ini, dia berusaha semaksimalnya untuk tidak menimpakan keburukan sekecil apapun pada istrinya. Istri yang paham tentang tujuan pernikahan, dia akan tunaikan kewajibannya sebagai istri, sehingga itu menjadi hak suami. Hak suami terpenuhi, sehingga suami tidak tertimpa keburukan sekecil apapun. Kalau mawaddah terwujud, maka akan terwujud rahmah, rasa kasih sayang. Kasih sayang ini melebihi rasa cinta. Ini rasa kasih sayang. Kalau tiga hal ini bisa dipenuhi, maka rumah tangga itu akan turun bimbingan Allah dalam rumah tangga itu. Setiap ada masalah rumah tangga, terjadi ketidakharmonisan, Allah turun tangan. Allah berikan solusi demi solusinya, yang tidak pernah terpikirkan oleh suami istri ini bagaimana solusinya. Tetapi karena sakinah mawaddah warahmah ini terpenuhi, maka rumah tangga itu otomatis mendapat bimbingan dari Allah. Karena syarat untuk mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah dalam rumah tangga itu syaratnya sudah terpenuhi, 3 syarat tadi. Maka otomatis rumah tangga itu benar-benar dibimbing oleh Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian ini, itu terdapat ibrah yang sangat besar bagi orang-orang yang mau berpikir. Banyak orang yang membina rumah tangga tetapi tidak mau berpikir dengan jernih. Dia tidak menggunakan otak yang Allah anugerahkan untuk berpikir dengan jernih. Dia berpikirnya dengan hawa nafsu. Padahal kalau kita mau berpikir dengan jernih, ini kan tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kita awalnya tidak kenal dengan istri kita.
dan tidak punya kewajiban untuk menanggung hidup istri kita ketika dia belum jadi istri kita. Istri kita ini ketika belum jadi istri kita tidak punya kewajiban ikut kita, bahkan haram kalau sampai ikut kita. Wong belum jadi istrinya. Tetapi setelah ijab kabul, seorang laki-laki lantas punya kewajiban memberi nafkah pada istrinya yang sebelumnya itu tidak menjadi tanggungannya. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, orang lain kita tidak mengenal. Tiba-tiba setelah ijab kabul kita punya kewajiban menjamin nafkahnya, mencarikan bekerja sampai banting tulang untuk memberi nafkah pada istri dan anak. Kalau nanti Allah titipkan keturunan. Kok ya gelem laki-laki? Kok ya mau? Kok ya sadar kalau itu kewajibannya? Ini kalau bukan karena tanda kekuasaan Allah tidak mungkin. Hubungan darah tidak ada, kerabat juga tidak, awalnya tidak saling kenal. Tiba-tiba begitu ijab kabul kita punya kewajiban memberi nafkah. Kerahkan potensi pikiran, tenaga, fisik keluar cari untuk menafkahi perempuan yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal. Kok ya mau kita? Seorang perempuan tadi setelah ijab kabul kok tiba-tiba dia mau tinggalkan orang tuanya yang telah ibunya mengandung, orang tuanya mendidik, membesarkannya sampai dewasa, merawat dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dikelilingi oleh keluarga tercinta, rasa bela keluarga yang begitu tinggi. Kok tiba-tiba setelah ijab kabul mau dan sadar kewajibannya adalah ikut suami, sekalipun harus meninggalkan bapak ibunya, sekalipun harus meninggalkan kakak adiknya, sekalipun harus meninggalkan kerabatnya, kok dia mau ikut suami di tempat yang baru dengan keluarga baru, lingkungan baru. Belum lagi nanti kalau tinggal satu rumah dengan mertua, terkadang ada ketidakcocokan dengan mertua. Kok perempuan ini mau? Ini kan tanda kekuasaan Allah. Maka mari kita gunakan anugerah pikiran yang Allah berikan pada kita dengan berpikir jernih. Usahakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka suami istri itu saling bantu membantu, tolong menolong. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jangan egois. Suami ojo peh lanang terus egois, terus istri juga jangan membalas dengan egois. Kalau sama-sama egois, rumah tangga itu jauh dari bimbingan Allah. Yang ada bukan baiti jannati lagi, bukan rumahku surgaku, tetapi baiti nari. Bukan nari joget, bukan. Rumahku nerakaku. Suami pulang ke rumah ketemu istrinya, rasane nek, bosen, panas. Istri di rumah, suaminya pulang, istrinya malah anyel. Nggak nyaman, iki ngopo dadak mulih. Wis iki nginep setahun di sana ya ndak apa-apa. Nah, ini berarti baiti nari, jauh dari bimbingan Allah. Na'udzubillah. Maka kembali ke petunjuk Allah ini dipahami dengan baik, kemudian diamalkan. Ya, ada lagi.